Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan cukup mengejutkan karena sebelumnya beredar nama-nama lain yang diduga akan mengisi pos Kementerian Keuangan. Sri Mulyani juga sudah berpamitan ke DPR 17 September lalu. Apakah Sri Mulyani masih menjadi pilihan terbaik untuk posisi Menkeu? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam, Mas Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mbak? Kabar baik Mas Tauhid. Mas Tauhid, apakah Sri Mulyani memang masih menjadi pilihan terbaik untuk posisi Menteri Keuangan? Ya, saya kira dengan situasi global dan kondisi domestik ya, memang masih menjadi pilihan terbaik meskipun mungkin terdapat beberapa nama termasuk junior beliau yang saya kira sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar. Dan masalahnya adalah situasinya mungkin memungkinkan Ibu Sri Mulyani menjabat lagi untuk Menteri Keuangan ya. Saya kira ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tekanan dari situasi global yang memungkinkan Bu Sri Mulyani bisa memimpin kembali karena ini dibutuhkan stabilitas makroekonomi dan tentu saja dengan pengalaman beliau akhirnya yang kemudian dan juga memiliki pengalaman dalam level internasional itu dibutuhkan. Yang kedua adalah tekanan dari domestik dengan target penerimaan negara hingga 23% PDB maupun reorganisasi internal yang tampaknya dalam situasi ini lebih mengarah kepada Bu Menteri Keuangan, ya ini Bu Sri Mulyani ya, karena situasinya ternyata misalnya ada yang rencananya ada pemisahan badan penerimaan negara yang tidak jadi, ini merupakan announcement ulang dari Menteri Keuangan yang lama sehingga Bu Sri Mulyani yang kemudian dipilih begitu. Oke. Mas Tauhid, dengan ditunjuknya Ibu Sri Mulyani sebagai Menkeu, apakah artinya wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang memisahkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan itu bakal tidak jadi? Saya kira akan tidak jadi ya, karena saya kira memang dengan situasi ini saya mengamati beberapa pandangan beliau terhadap keberadaan badan ini akan tidak terlalu signifikan ya terhadap penerimaan negara. Mungkin karena itulah ditunjuk wakil menteri baru, yakni Pak Anggito Abimanyu yang kemudian akan menggawangi mungkin beberapa dirjen, terutama dirjen bea cukai maupun pajak agar penerimaan negara bisa meningkat. Memang resikonya adalah kalau dengan situasi ini, ya saya bukan tidak optimis, tapi tampaknya kalau perhitungan dari Kementerian Keuangan yang lama ya penerimaan negara itu paling tinggi sekitar 12% tax ratio kita atau paling tinggi. Jadi agak berat targetnya meskipun mungkin ada badan itu sendiri begitu. Dengan reorganisasi badan penerimaan negara yang dipisah sekalipun tidak akan bisa mencapai target tersebut begitu karena regulasi, kemudian SDM, digitalisasi, kemudian langkah-langkah strategis sebenarnya sudah dilakukan ya. Jadi memang agak berat tantangannya dan saya kira kalau dengan apa yang sudah dilakukan Bu Sri Mulyani lebih kepada menjaga prudensial dan kehati-hatian ya ketimbang katakanlah mengejar penerimaan yang tinggi. Dan kalau kita lihat tax ratio kita juga itu sekitar paling tinggi itu justru pada tahun 2014 ya, yang bisa mencapai lebih dari 11%, kemudian turun sampai bulan-bulan ini begitu Mbak. Oke, sekarang kita bahas soal Wamen ya, karena tadi Mas Tauhid juga sudah menyinggungnya. Kita akan simak dulu karena pada hari ini tampaknya banyak yang terkejut nih Mas Tauhid, ada trio Wamen, 3 Wamen yang calon Wamen lah ya, yang datang dipanggil ke kediaman Pak Prabowo di Kertanegara. Coba kita simak pernyataan mereka berikut ini. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio ya, dari Wamen, 3-in-1. Dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Momenso, Pak Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenkeu ya? Wamennya berarti ada 3 Pak? Oke. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan
mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Ada pembicaraan mengenai badan penerima negara, Pak? Enggak gini, jadi kami ini 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Ya, Anggito Abimanyu, kemudian Tommy Jiwandono, Suhasil. Dari trio wamen ini, Mas Tauhid, sudah kebayang belum kira-kira peran mereka atau kerja di Kementerian Keuangan itu prioritas atau bebannya akan seperti apa dengan 3 komposisi ini? Ya, saya kira mereka akan melakukan proses proses untuk penerjemahan ya apa yang diinginkan oleh Bu Sri Mulyani ya. Misalnya soal tadi penerimaan negara, berarti kan bagaimana mencapai tax ratio hingga katakan lebih tinggi dari 12 atau 13% yang hari ini masih sekitar di bawah 10% begitu dari GDP. Kemudian untuk policy di kebijakan belanja negara spending ya, kemungkinan ya kalau tadi mungkin diamanatkan ke Pak Anggito, tetapi untuk spending kemungkinan akan diamanatkan ke Pak Thomas Jiwandono bagaimana quality spending ini bisa jauh lebih baik lagi begitu. Karena kalau kita lihat misalnya sumbangan anggaran pemerintah terhadap ekonomi itu masih sekitar 1,4% dari GDP. Growth-nya meskipun kontribusinya sekitar 7-8%. Nah, ke depan tentu saja dengan anggaran pemerintah yang akan tembus di atas 3.000 bahkan 3.500 triliun untuk tahun-tahun mendatang itu agar memperbaiki spending terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun untuk menciptakan stimulus perekonomian. Nah, yang ketiga saya kira Pak Suhasil tentu akan mengarah kepada bagaimana sinkronisasi fiskal policy juga kaitannya dengan program atau prioritas lain yang memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu yang kemudian menjadi fungsi koordinatif. Tetapi memang akan menjadi titik sentralnya bagaimana nanti fungsi-fungsi eselon 1, kemudian dirjen dan sebagainya yang sebenarnya juga memfungsikan yang sama ya, dan nanti akan semacam ada jenjang lagi begitu ya, ada Bu Menteri, kemudian ada Wamen, ada Pak Dirjen, ya dirjen-dirjen yang juga harus dikoordinasikan. Mungkin akan fungsi ini yang kemudian akan double layer yang tadinya bisa langsung dari Menteri ke eselon 1, tapi sekarang malah melalui Wamen ya dengan fungsi-fungsi yang baru tentu saja. Oke. Mas Tauhid, kalau pesan utama Pak Prabowo ke Bu Sri Mulyani adalah untuk menjaga keuangan negara. Menjaga keuangan negara di satu sisi adalah meningkatkan penerimaan, di sisi lain menurut Anda apakah termasuk mengerem belanja negara? Apalagi kalau kita lihat saat ini dari nomenklatur kementerian saja akan lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Apakah menurut Anda sangat krusial sekali untuk mengerem, tugas Menkyu adalah mengerem belanja negara? Kalau kita lihat track record Bu Sri Mulyani memang hadir pada saat situasi APBN dirasakan belum bisa mendorong growth ataupun dirasakan belum prudent. Karena itu saya kira ada fungsi rem yang kalau kita pengalaman ya, ada fungsi rem cukup kuat di Bu Sri Mulyani ketika katakanlah ekonomi dalam kondisi stabil. Bahkan sejak COVID defisit fiskal itu diturunkan begitu. Tetapi ya mengingat bahwa target pertumbuhan ekonomi ke depan hingga 8% seperti dicanangkan dalam beberapa waktu lalu dan sekarang kementerian lembaga didorong untuk menyumbangkan kontribusinya agar target 8%, maka justru cenderung ada kemungkinan defisitnya akan ditambah begitu ya. Karena kita tahu mungkin ya penerimaan negara tidak cepat untuk langsung tercipta meskipun nanti ada kebijakan PPN akan diteruskan dan sudah terstatement akan naik di 2025, yang lain juga cenderung untuk naik, maka kemungkinan untuk mendorong growth yang cukup tinggi, maka prudentnya agak sedikit dilonggarkan
dengan menambah defisit ya, dan ini tentu saja utang akan bertambah karena tadi target dari pemerintahan sekarang yang sangat tinggi 8%, maka otomatis akan sedikit longgar dengan defisit fiskal. Nah, prudent kemungkinan akan dilakukan pada akhir masa jabatan Pak Prabowo ya, dengan situasi pertumbuhan tadi relatif tercapai begitu. Oke, Mas Tauhid, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kita berkaca dari 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi saja itu kan belum bisa tercapai 7-8% ya. Hal krusial atau terobosan apa yang bisa dilakukan untuk di pemerintahan Prabowo supaya bisa mencapai 8%? Ya, yang pertama tentu saja merubah struktur perekonomian ya. Yang kita dominasi kita 58% itu adalah kontribusi konsumsi pemerintah, maka mau tidak mau harus didorong kontribusi ekspor dan impor yang jauh lebih tinggi begitu. Jadi ini yang kemudian harus dirubah skenario kementerian lembaga yang akan dominan menyumbang ekspor dan impor. Yang kedua, skenario kedua adalah sumbangan investasi, pembentukan modal tetap bruto di dalamnya adalah PMA, PMDN itu harus jauh lebih besar begitu. Saya kira itu harus dilakukan. Karena itu ya dukungan APBN maupun non APBN ya, APBN tentu angka sekitar 3 ribuan sampai 4 ribu triliun, kemudian BUMN dan swasta. Nah, ini yang kemudian harus didorong bagaimana peran daripada pemerintah melalui APBN memberikan stimulus agar investasi swasta, baik masyarakat, investor maupun pelaku usaha lain bisa lebih besar. Nah, itulah yang dibutuhkan dari peran pemerintah melalui stimulus fiskal mendorong kontribusi swasta akan jauh lebih banyak lagi begitu. Saya kira challenging-nya adalah angka 8% itu membutuhkan akumulasi PMTB atau pembentukan modal tetap bruto yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun katakanlah ini butuh kerja sangat keras ya, apalagi situasi global agak berat, terutama kalau kita ingin mendorong ekspor impor jauh lebih besar mengingat tekanan pelemahan di Cina, situasi krisis Timur Tengah, maupun kemungkinan ada trade war bisa terjadi apabila Trump terpilih. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan dari sisi ekonomi begitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih ekonom senior Indef, Mas Taufik Ahmad, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.